perubahan yang sangat besar ya. Prepaid expand ya turun ya, atau prepaid expand-nya bertambah tapi jumlahnya sangat besar ya. Itu mesti harus dicermati itu. Karena kalau yang jumlahnya sangat besar itu biasanya itu masuk ke dalam aset tetap ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah persediaan. Ini ya, persediaan ada FIFO, LIFO, dan average ya ini ya. Sudah belajar semua ya, FIFO, average ya. Nah, kalau di FIFO ini ada namanya laba semu. FIFO akan menghasilkan laba yang lebih demikian karena ya harga pokok persediaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar terkini. Gitu. Kalau FIFO kan begitu ya, first in, first out. Yang pertama dibeli, dikeluarkan dulu kan. Yang pertama dibeli, dikeluarkan dulu. Yang pertama dibeli kan bisa saja kalau belum ada kenaikan harga, ya diperoleh dengan harga yang lebih murah. Terus ditandingkan dengan harga jual terkini. Ya, sehingga bisa menghasilkan laba yang lebih besar dibanding dengan LIFO gitu ya. Kalau LIFO yang ini kan terakhir masuk ya, pertama keluar ya. Masuk terakhir, pertama keluar. Jadi harga pokok persediaannya termasuk harga pokok persediaan yang terkini gitu ya, dibandingkan dengan harga terkini, harga jual terkini. Harga pokok persediaan terkini dibandingkan harga jual terkini. Sehingga ini FIFO ini ya, karena labanya lebih tinggi, sering disebut ya laba bersih yang dihasilkan dari FIFO ini sering disebut sebagai laba semu ya. Laba yang dihasilkan dari FIFO ini laba semu. Kenapa demikian ya? Karena ini laba semu itu mengandung laba ekonomi dan keuntungan karena kepemilikan. Jadi keuntungan karena kepemilikan ya. Ini. Jadi dulu belinya masih harganya murah gitu ya. Dulu. Sekarang dijual pada saat harganya naik. Nah, ini kan ada keuntungan kepemilikan. Dulu dibeli dengan harga 500. Sekarang harga pokok persediaan itu sudah naik, misalkan barang dagang ya. Sekarang harganya sudah naik 600. Nah, ini kan namanya keuntungan kepemilikan. Dan laba ekonomi. Nah, ini yang terkait dengan laba dari kegiatan operasi. Jadi perusahaan dapat menyediakan atau memberikan barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi ya dari harga pokoknya. Harga pokoknya 600, tapi bisa terjual 800. Nah, ini. Harga pokok 600, harga jual 800. Ini laba ekonomi ya. Laba ekonomi terkait dengan mampu memberikan nilai tambah ini ya. Kegiatan operasinya mampu memberikan nilai tambah.
Ini ya. Nah, yang terkait dengan persediaan, ya, ini yang terkait dengan persediaan bagi pengguna laporan keuangan, ya, ini analisa. Ya, ini perlu melakukan ya penetapan laba, perhitungan penetapan laba kembali dari LIFO ke FIFO. Ya, ini maksudnya begini ya. Ya, misalkan ini ya, kalau ya tidak LIFO tapi average ya juga boleh ya. Kan sekarang yang diperbolehkan average sama FIFO ya. Tapi kalau ini karena dari bukunya itu masih menggunakan LIFO model ini ya, anggaplah kalau misalkan LIFO masih berlaku ya, padahal sebenarnya tidak itu ya. Dulu misalkan ya sudah menggunakan LIFO itu. Nah, biasanya perusahaan itu menggunakan LIFO itu alasan apa ini ya? Nah, ini salah satunya itu adalah alasan terkait dengan ya mengurangi beban pajak. Jadi kalau menggunakan LIFO, ini kan labanya lebih rendah ya dari FIFO. Laba sebelum pajaknya lebih rendah daripada FIFO kan. Kalau labanya lebih rendah kan bayar pajaknya jadi lebih rendah gitu. Ya misalkan sesuai aturan ya, bolehkan ya pajak membolehkan pakai LIFO gitu ya. Nggak apa-apa ini laporan keuangan LIFO. Tapi penggunaan LIFO itu ada kelemahannya ya. Jadi apa? Ya yang pertama di neraca ya, nilai persediaan yang di neraca itu kan nilai persediaan yang lama ya, bukan nilai persediaan terkini ya. Jadi aset persediaannya tidak bisa menggambarkan nilai yang terbaru gitu ya, nilai terbaru, nilai yang terkini. Kelemahannya di situ nih LIFO. Nah, lalu si pengguna laporan keuangan melihat, wah, ini tujuan penggunaan LIFO itu untuk menghindari pajak ini ya. Oke. Jadi si pengguna pengen tahu sebenarnya laba yang sebenarnya berapa, ya, laba yang wajar itu berapa. Oh, berarti harus menggunakan FIFO. Sehingga di sini bagaimana merestatement LIFO ke FIFO, ya ini. Nah ini prosesnya adalah seperti ini ya. Persediaan yang dilaporkan menggunakan LIFO itu ditambah cadangan LIFO. Cadangan LIFO ya ini. Cadangan LIFO itu adalah selisih ya. Selisih nilai persediaan jika menggunakan LIFO dan jika menggunakan FIFO. Selisihnya berapa itu ya. LIFO reserve atau cadangan LIFO. LIFO reserve ya ini. Nah, cadangan LIFO itu informasinya didapat dari mana? Nah, jadi setiap perusahaan ya, mau dia menggunakan LIFO itu di catatan laporan keuangannya mesti harus melaporkan ya berapa nilai persediaan jika menggunakan LIFO dan berapa jika menggunakan FIFO gitu. Itu harus dilaporkan. Sehingga ini informasi ini bisa didapatkan ya di laporan keuangan ya, di catatan laporan keuangannya.
Nah, ini adalah